Alhamdulillah alladzi akrama man syaa'a min ibadihi as-salihin 'indal a'mali bil qabul. Allahumma ya Rabbana ya Khaliqana adim salawatika wa salamaka ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad masdari ahli suluki wa ahli wusul wa ala sairi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin a'immatina bil iktida'i bihadhan nabiyyir rasul ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا بر يا وصول وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ya Allah, Tuhan kami yang mendengarkan kami, yang melihat kami, yang memberikan petunjuk kepada kami, yang menghidupkan kami, yang membangkitkan kami, serta yang memasukkan kami ke dalam surga. Taqabbal, terimalah semua amalan kami ya Allah. Taqabbal, terimalah semua ketaatan kami ya Allah. Taqabbal, terimalah semua amal-amal saleh yang kami lakukan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Antara hal terpenting bagi setiap insan manusia ketika sedang beramal dan ketika selesai beramal adalah harapan agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, sekian rutinitas kita di masjid kita setiap Ahad pagi ini, mulai dari awal sampai saat ini, dan kita mendekati Ramadan. Semoga semuanya diterima oleh Allah. Semoga semuanya dikabulkan oleh Allah. Dan semoga semuanya menjadi amal kebaikan kita yang sudah tertulis pada lampiran amalan kita yang sahih. Amin amin ya rabbal alamin. Diterimanya suatu amal itu merupakan balasan yang paling mulia, yang paling diharapkan bagi setiap insan manusia. Sebelum kita memasuki hikmah hari ini, maka sedikit muqaddimah yang ingin kita sampaikan, bahwa diterimanya suatu amal, dikabulkan suatu ketaatan kita, ini merupakan pembalasan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap insan manusia ketika beramal. Tapi mohon maaf, kalau seandainya Allah tidak menerima, dari mana lagi kita berharap? Dari zat siapa lagi kita ini memohon? Dari pintu mana lagi kira-kira akan dibuka? Tidak ada. Hanya satu zat ini yang akan menerima,
yang akan mengabulkan. Hanya satu zat ini yang kita harapkan, yang kita perlukan, yang kita butuhkan saat kita beramal kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu pula ya Allah aku meminta bantuan. Kalau Allah Ta'ala tidak menerima, kalau Allah Ta'ala tidak mengabulkan, maka manusia tersebut tidak beramal sama sekali dan tidak dianggap seakan-akan melakukan taat. Walaupun sekian amalan yang dilakukan, walaupun sekian ketaatan yang dilakukan, kalau Allah Ta'ala tidak menerima, kosong bang, tanpa arti, tanpa makna, tanpa pahala dan tanpa ganjaran kelak nanti di hari kiamat. Tapi mohon maaf, kalau sekali langkah dari panjenengan ke masjid, ngelangkah saja diterima oleh Allah, pahalanya dunia seisinya akan diberikan oleh Allah. Satu langkah dari panjenengan kalih kula ketika melangkah ke rumah Allah diterima oleh Allah. Satu tasbih dari kula kalih panjenengan seusai salat diterima oleh Allah. Dan amalan sekecil apapun yang diterima oleh Allah, maka pahalanya kelak nanti di akhirat tidak sebanding dengan isi dunia seisinya. Sebab itu tadi kita mendengarkan lantunan dari imam kita, wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kesenangan dunia beserta isinya, kenikmatan dunia, kemewahan di dunia, dibawa semuanya, ditaruh di akhirat kelak nanti, perkampungan terakhir. Allah yang menciptakan dunia mengatakan sedikit, qalil, sedikit. Dunia seisinya, iya dunia seisinya. Harta kekayaan yang limpah melimpah di dunia, iya harta kekayaan bentuk apapun, kalau sudah masuk ke dalam akhirat maka sebutannya adalah qalil. Jadi yang perlu kita harapkan saat ini adalah berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan amalan kita, amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika membangun Ka'bah dibantu oleh putranya yang bernama Ismail alaihi salatu wassalam. Baniha Jalil wa muhandisuha Jibril wa amiruha Jalil, muhandisuha Jibril, baniha Khalil wa musaiduha Ismail. Yang perintah adalah zat yang jalil yaitu Allah, muhandisuha Jibril, yang membikin arsiteknya namanya Jibril, baniha yang membangun adalah Ibrahim Khalil, dan yang membantu adalah Ismail. Itu Ka'bah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim membangun apa Pak? Rumah Allah. Membangun Ka'bah, kemudian setelah itu sholat di setiap sudut 1000 rakaat.
Sudutnya Ka'bah ada 4.000 tambah 1.000 kali 4, 4.000. Setelah itu ndepepes sambil mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Gusti tolong jenengan terami Gusti. Sudah jelas diterima sama Allah, yang perintah Allah. Arsiteknya Jibril, yang membangun adalah Nabi Allah, yang membantu adalah Nabi Allah. Bayangkan Pak, rumah Allah sing bangun Nabi, sing bantu pembangunan Nabi, arsiteknya malaikat, yang perintah Allah, sudah pasti diterima. Itu pun Nabi Ibrahim masih mengatakan Rabbana taqabbal minna, Gusti terami Gusti. Enggak berani menyebutkan ibadah apa, kata-katanya taqabbal minna, terimalah dari saya. Sing ngendi? Diem Nabi Ibrahim, enggak berani menyebutkan. Rabbana, Tuhan kami, taqabbal, terimalah minna, dari kami. Mana Ibrahim? Tidak disebutkan oleh Nabi Ibrahim, takut menisbatkan itu amal kepada dirinya. Enggak berani menyebutkan, padahal jelas Ka'bah yang dibangun, rumah Allah yang dibangun, sholat 4.000 rakaat dijalankan, tapi enggak berani menyebutkan. Karena apa? Takut, khawatir menisbatkan amalan tersebut kepada dirinya, yaitu sifat pengakuan seorang hamba terhadap amalan ketaatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan doa semacam ini perlu untuk kita bacakan setiap kita melakukan amal taat. Mantun ngaji jangan lupa Rabbana taqabbal minna. Mantun maos Al-Quran jangan lupa Rabbana taqabbal minna. Mantun sholat jangan lupa Rabbana taqabbal minna. Dan amalan-amalan taat yang lainnya, dengan harapan mudah-mudahan Allah mengabulkan amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk. Selanjutnya nomor 99. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dari kitab dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-99 dan hikmah yang ke-100. Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah berkata dalam kitab Al-Hikam, Jalla Rabbuna an yu'amilahu al-'abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atah. Jalla Rabbuna an yu'amilahul abdu naqdan. Jauh banget bagi Allah ketika ada seorang hamba sudah melakukan amal lalu pembalasan ditunda. Niki enggak mungkin. Ulangi malih. Jalla Rabbuna, mustahil bagi Allah. Jalla Rabbuna, enggak mungkin bagi Allah. Jalla Rabbuna, sangat jauh bagi Allah. An yu'amilahul abdu naqdan, ketika ada seorang hamba sudah selesai kontan, naqdan sudah selesai melakukan amal, fayujaziyahu nasi'atan, kemudian dibalas nasi'atan dalam kondisi napa?
tertunda. Niki nggak mungkin. Jalla Rabbuna, nggak mungkin bagi Allah akan memberi pahala yang ditunda. Nggak mungkin bagi Allah akan memberi ganjaran yang ditunda untuk seorang hamba yang sudah selesai melakukan amal taat. Artinya apa? Ketika seorang hamba melakukan amalan taat kontan, maka hasilnya juga pasti kontan. Tidak mungkin akan ditunda oleh Allah. Ini hikmah hari ini. Mari kita bersama-sama menghayati. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Sifat bakhil, kalau tutu age, sifat medit, gak pantes kagem pangeran. Gak pantes zat dados pangeran gadai sifat bakhil, medit, pelit niku mboten. Sifat bakhil, sifat kikir, sifat medit niku sifate makhluk, mboten sifate sang khalik. Ingat Asmaul Husna milik Allah Al-Karim, dermawan. Gini mboten? As-Sakhi, dermawan. Al-Mu'ti, pemberi. Al-Jawad, dermawan, pemberi. Al-Mutafaddil, sama. Al-Mannan, sama. As-Sakhi, sama. Banyak sekali zat yang memiliki sifat-sifat tersebut. Jangan dianggap bahwa memiliki sifat bakhil. Tidak, pasti. Nah, cuma mohon maaf, hei hamba, mohon maaf, pemberian itu beda-beda. Paweweh dari Allah, pemberian dari Allah, hasil dari amal taat yang kita kerjakan dari Allah itu beda-beda. Manusia yang dipikirkan sing ketok tok, kulo kali panjenengan iku, yang dipikirkan dalam benak kita duit, gini mboten? Gini mboten Pak, ngaku Pak kita duit, gini napa malih? Motor, mobil, napa malih? Omah gede, apa nih? Sawah ombo, tambak ombo, napa malih? Ikut tok blas, nikut tok yang dipikirkan oleh hamba. Taufik gak kelebu, hidayah gak masuk. Rasa gampang ngelampai taat juga kadang-kadang gak dipikirkan. Hidayah niku pemberian, taufik niku pemberian, maunah niku pemberian. Kegampangan ngelampai taat niku pemberian. Dari taat kemudian taat lagi, dari taat ini ke taat lagi, nyambung terus niku pemberi. Loh. Jadi menurut hikam, jenis pemberian yang paling agung, yang paling utama itu kesinambungan seseorang dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Kegampangan seseorang dari ibadah menuju ibadah yang lainnya. Kemudahan seseorang dari aktivitas taat ke aktivitas taat yang lainnya. Hadirin, pernah kita merasa apa enggak? Aku ini sampai saat ini iso subuh ning masjid
Baitul Islah. Pernah napa mboten? Gak pernah. Pernah napa mboten? Pernah ngrasa napa mboten? Gak pernah, Pak. Monggo diunjuk mungkin kesane pernah. Mboten pernah. Mboten pernah terbayang ngoten. Aku iki sapa ya? Saya ini siapa? Kok setiap jam 3 dibangunkan sama Allah? Loh. Pernah terpikir tentang mriku mboten? Aku ini siapa ya? Kok dengan Quran didekatkan sama Allah? Aku ini siapa ya? Dari maksiat dijauhkan sama Allah. Aku ini siapa ya? Kok dikasih kegampangan untuk berzikir dan bermunajat kepada. Ini aku ini siapa? Jadi selama ini kita melakukan taat, melakukan amal soleh, itu sudah dikasih oleh Allah, sudah diganjar oleh Allah berupa nopo? Kegampangan, kemudahan, taufik yang selalu mendekati kepada diri kita. Nek saumpami amalan taat, amalan soleh niku dari pribadi manusia, mohon maaf, masjid niki bek Pak sampai mriko. Parkire mriko, niki Belitung kula mriko. Mriko lho Pak. Nggih. Kalau seandainya manusia dari zatnya sendiri Allah Ta'ala merangkai kemampuan bisa taat, saya kira subuh, zuhur, asar kados Jumatan luweh Pak, melebar masjidnya sampai mriko. Tapi mboten Pak, mboten. Jadi yona ini kulo kali panjenengan teng masjid nderek ngaji niku sinten sing dorong? Allah. Berupa apa? Taufik niki lho Pak, maunah niki lho, kegampangan, dan itu pemberian kontan datang dari Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Dongki. Azan mohon maaf banter lho. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Kabeh dengar. Apa semuanya bisa hadir? Enggak bisa. Ngaji sudah sekian tahun, apa semuanya bisa hadir? Enggak. Lah kok enggak yo? Monggo dikremati. Kok enggak? Kok kenapa? Padahal sama-sama punya telinga. Telinganya sama. Kakinya sama. Punya pemikiran, pikirannya juga sama. Agamanya juga sama. Loh kok beda? Oh, berarti ada yang tersembunyi di balik itu, yaitu taufik dan maunah datang dari Allah. Kalau tidak dapat maunah dan taufik dari Allah, enggak mungkin kula kali panjenengan akan saged melakukan taat dan amal mudah-mudahan kula kali panjenengan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus faham makna pemberian tadi? Enggak mungkin bagi Allah, jauh bagi Allah, mustahil bagi Allah ono hamba ngelakoni taat kontan kemudian pembalasannya tertunda. Ndak, mesti kontan. Pembalasan mana? Kegampangan ngelampahi taat, kemudahan ngelampahi taat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita, kegampangan kepada kita untuk melakukan taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hikmah selanjutnya, hikmah yang ke-100 ya. Ini hikmah terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kula kali panjenengan tetap istiqamah untuk menghadiri majelis taklim, baik di selain bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang terakhir dari kitab Al-Hikam yang nomor 100, masih nyambung dengan hikmah sebelumnya. Kafa
min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahla. Kafa, cukup bagi Anda sebagai pembalasan dari Allah saat melakukan taat, Anda dikasih kemampuan untuk melakukan taat, keahlian untuk melakukan taat. Ini sudah cukup. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah, cukup pembalasan dari Allah kepada kamu wahai seorang hamba atas taat yang kalian atau taat yang kamu kerjakan, an radiyaka laha ahla, Allah taala ridho kepada kamu bahwa kamu adalah orang yang memiliki keahlian untuk melakukan taat tersebut. Hikmah yang ke-100 ini adalah kesimpulan dari hikmah yang ke-99. Pembalasan dari Allah, ganjaran dari Allah kepada seorang hamba atas ketaatan yang dilakukan sing paling gede, yang tidak bisa dibandingi, yaitu jenengan dados tiyang ingkang ahli atau dados tiyang ingkang saged istiqomah untuk melakukan taat tersebut. Keistiqomahan jenengan atas taat tersebut itu sudah cukup bagi Anda sebagai pembalasan datang dari Allah. Ahli jamaah pun jamaah terus istiqomah, enggak pernah ketinggalan. Lah, ini sudah bentuk pembalasan terbesar. Ngaji terus sakit istiqomah, enggak pernah ditinggalkan kecuali kalau ada bisnis besar, nonton Mbak. Ditinggalkan, seandainya nggak pernah ditinggal istiqomah, itu sudah bentuk pembalasan sing besar. Tahajud terus tahajud, istiqomah dalam tahajud adalah pembalasan yang terbesar. Dan kiaskan ibadah yang lainnya. Nggih lho, wis kelas hikam kok isih lho, tak kira to duwite akeh lho. Mboten ten mriku pun hikam niku mboten bahas masalah duit, Pak. Duit niku ten mriku perusahaan mriku duit. Nggih ngajine wis hikam, tak kira to omahku tambah gede ngono lho. Duitku tambah akeh lho. Hikam mboten ten mriku, jurusane mboten ten mriku, Pak. Hikam niki jurusane mriko. Pundi mriko, Pak? Mriko pundi? Nek mriki pundi? Dunia mriki, mriko akhirat. Niki hikam. Jadi hikam mulai dari awal hikmah sampai akhir iku cuma ngetokno akhirat tok. Dunia plus enggak dibahas. Urusan dunia enggak masuk pengajian. Enggak perlu dibahas dengan entuk tenan tuh. Enggak perlu pakai fasilitas, enggak perlu. Dunia niku wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Orang enggak bisa matematika jadi bos, bisa loh, Pak. Orang enggak bisa hitung-hitungan, bisa memiliki sekian daripada harta, lo sakit loh, Pak. Orang gak taat, gak sholat, bahkan mohon maaf belum masuk Islam, sugih yo kata loh, Pak. Urusan dunia akhirat itu sana. Ini hikam mengajak kepada kita untuk mencicipi akhirat sebelum kita sampai kepada akhirat. Jadi kita kembali, jangan punya sifat suudzon kalian Allah. Gusti, sudah sekian tahun aku jamaah di hasilnya, astagfirullah. Dan jenengan iso jamaah terus nala hasil, Pak.
Sudah sekian ngaji di ABR Hikam, tak kira keramate metundi, keramate gak metu. Lho, jenengan niku keramate gede iso istiqomah niku. Wis keramate ketok enggak pernah masak bisa makan gitu. Lah itu kan keramate piringan niku, talaman. Kopi gak usah gawe iso nyeruput gitu. Loh. Yo ini aku tahajud endi hasilnya? Astagfirullah lho. Jenengan tiap malam dibangunkan sama Allah. Enggak tengok tetangga kita, enggak tengok kadang-kadang teman kita, enggak tengok fulan bin fulan, mana masih melungker, jenengan bangun. Dari mana itu? Allah. Kalau Allah enggak sayang kepada kita, enggak mungkin diundang, Pak. Kalau Allah enggak cinta kepada kita, kalau Allah Ta'ala enggak peduli kepada kita, kalau Allah Ta'ala enggak sayang kepada kita, enggak perhatian kepada kita, demi Allah enggak ada selain Allah yang mampu mendatangkan taufik sehingga kita sampai saat ini bisa istiqomah. Alhamdulillah, jamaah tambah, jamaah tambah. Lah kok ngerti Ustaz? Lah gelasnya tambahi, piringannya tambah, jari ini ngono kok tambah Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Nggih, siap-siap tuh gelas sing akeh tak mir. Khawatir kan mesti tok nyeruput 5 lah iku khawatir. Nggih. Paham nggih? Paham pun, ha? Monggo diunjuk. Pun niki mawon. Insyaallah pengajian hikam sampai kepada hikmah yang ke-100. Masih ada pertemuan satu lagi nggih. Insyaallah akan dikondisikan oleh takmir, insyaallah masih ada pertemuan satu lagi. Kalau untuk hikam insyaallah kita tutup sampai hikmah yang ke-100. Mudah-mudahan semuanya bernilai 100. Jamaah kita insyaallah 100 nilainya, ngaji kita 100 insyaallah nilainya, akhlak kita 100, taat kita 100, segala-galanya 100 nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pun niku mawon sebagai penutup, monggo kita perhatikan bahwa beberapa